Roy Suryo CS dan kawan-kawan semakin terjepit. Peradi mendesak Polri untuk segera naik ke penyidikan dan tentu saja membuat Roy Suryo dan kawan-kawan panik dikarenakan akan segera disidangkan. Dan inilah pernyataan Sekjen Peradi. Tapi pada dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik sidik. Jangan lagi berlarut-larut. Klarifikasi di media, klarifikasi antara narasumber yang terjadi ini justru memperkeruh suasana. Artinya semakin berbola salju yang harusnya ini sudah berjalan. Nah, kalau memang ada klarifikasi di pengadilan. Bukan tempatnya di kepolisian, bukan tempatnya di mana-mana, di pengadilan. Segera naik sidik, setelah naik sidik lakukan kirim berkas ke pengadilan. Itu yang paling penting. Artinya penyidik juga di sini Polda Metro Jaya kami juga menyampaikan equal. Kasus yang lain cepat. Nikita Mirzani juga cepat kan teman-teman? Lihat. Kok kami lama sekali? Ya kan, ada apa? Kok lama sekali? 2 alat bukti cukup kok. Itu sudah bisa itu. Kalau mau disempurnakan sekali, betul bahwa dalam teknik penyidikan terangnya satu alat bukti itu harus seterang rembulan. Saya rasa ini bukan terang rembulan lagi. Ini sudah sangat-sangat terang. Ya, teman-teman, bahwa harus segera naik sidik. Saya akan meminta itu. Oke? Kami dikabari hari Senin ya. Minggu lalu. Sudah ditarik. Nah, ini yang saya anggap lama ya. Sudah ditarik, terus baru disampaikan, terus kemudian baru dipanggil. Nah, maksud saya sudah jangan berlama-lama kasus ini. Ini adalah kasus yang viral, yang harus selesai dengan hukum, proses. Segerakan, naik ke pengadilan. Urusan bela-membela, urusan klarifikasi, lakukan di pengadilan. Dan ingat, Roy Suryo jangan lagaknya seperti advokat, mampu menafsirkan undang-undang. Itu nggak boleh. Yang boleh menafsirkan undang-undang itu menurut aturan itu adalah advokat, jaksa, hakim, ya, polisi. Bukan dia yang bisa menafsirkan masuk atau tidak masuknya. Dan polisi juga masuk tidak masuknya itu tafsirannya sudah jelas kok, bahwa memenuhi unsur. Ya sudah, lakukan pelimpahan, tidak naikkan sidik, gelar perkara. Tidak perlu lagi nunggu lama-lama, ya, gitu ya. Dan ini yang saya bawa adalah undangan panggilan ya. Panggilan yang kemarin mungkin teman-teman juga udah dapat ya. Bang, tapi kalau untuk penarikan kasus dari Polres ke sini, terkapan itu Bang? Itu kami dikabari hari Senin, hari minggu lalu. Sudah ditarik. Nah, ini yang saya anggap lama ya. Ini ditarik, terus baru disampaikan, terus kemudian baru dipanggil. Nah, maksud saya sudah jangan berlama-lama kasus ini. Ini adalah kasus yang viral, yang harus selesai dengan hukum, proses. Segerakan, naik ke pengadilan. Urusan bela-membela, urusan klarifikasi, lakukan di pengadilan. Roy Suryo CS lakukan. Dan ingat, Roy Suryo jangan lagaknya seperti advokat, mampu menafsirkan undang-undang. Itu nggak boleh. Yang boleh menafsirkan undang-undang itu menurut aturan itu adalah advokat, jaksa, hakim, ya, polisi. Bukan dia yang bisa menafsirkan masuk atau tidak masuknya. Dan polisi juga masuk tidak masuknya itu tafsirannya sudah jelas kok, bahwa memenuhi unsur. Ya sudah, lakukan pelimpahan, tidak naikkan sidik, gelar perkara. Tidak perlu lagi nunggu lama-lama, ya, gitu ya. Like and follow. Pak Jokowi melaporkan dugaan fitnah dan atau pencemaran nama baik. Ya. Nah, Pak Jokowi membuat laporan, saya masih ingat kata-kata beliau, saya sudah dihina sehina-hinanya, saya sudah direndahkan serendah-rendahnya. Biarlah saya menempuh upaya hukum. Karena memang dia lihat bahwa gerakan-gerakan pembangunan opini publik di luaran itu luar biasa. Nah, saya juga jujur aja Bang LE, saya nggak sampai kebayang sama saya, kok sampai tokoh-tokoh sekelas Roy Suryo, teman saya, dan teman-teman yang lain tuh datang ke kediaman Pak Jokowi, gitu loh. Iya. Nah, datang ke nantang banget gitu ya. Nantang banget. Iya. Dan yakin banget. Iya. Yakin banget bahwa ini ijazahnya palsu.
Ketika lembaga yang mengeluarkan itu menyatakan itu sah, kemudian tanda tangannya sah, orangnya ada, tahunnya ada, database-nya ada, maka selesai. clear. Nah, tetapi mereka ini justru sangat percaya diri. Hakul yakin katanya bahwa ijazah ini palsu. Pertanyaannya, kalau dinyatakan itu palsu, pembandingnya yang aslinya Asli mana? mana? Kan gitu, Bang. Ya. Nah, ternyata ketika saya lihat di TV, pernyataan dari Rismond, pernyataan dari Roy Suryo, Pak Rizal, Dr. Tifa, saya melihat bahwa ternyata mereka menganalisa postingan dari kader PSI Ya. di salah satu Dian. di artificial intelligence ya. Ini yang mereka uji. Nah, pertanyaannya, yang diuji ini fisiknya, iya kan? Atau bahan elektroniknya? Kalau kita melaporkan sesuatu yang katanya palsu, maka yang asli ada di kita. Setidak-tidaknya ada lembaga yang berwenang mengeluarkan mengatakan bahwa itu palsu. Nah, sekarang Gajah Mada bilang tidak. Bareskrim mengatakan identik. Lalu KPU. kemudian KPU mengatakan Sudah clear. sudah lulus. Beliau merasa bahwa dicemarkan nama baiknya dan difitnah. Nah, kalau di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik, Kan ada 3 katanya Bang ya. ya, Pencemaran nama baik, ya, fitnah, dan ITE. ya, itu mengacu pada undang-undang elektronik. Oh, mengacu Nah, ITE. memang kenapa Pak Jokowi langsung buat aduan? Kenapa tidak diwakilkan? Memang undang-undang informasi transaksi elektronik itu Harus- delik aduan dan harus yang bersangkutan. Harus bersangkutan. Prinsipalnya. Makanya Makanya beliau datang. Ya. Kalau posisi hukum saat ini yang terjadi di Bareskrim dan laporan di Polda Metro dengan fakta-fakta yang terjadi sekarang, saya yakin kasus ini jalan tol, Bang. Jalan tol dalam pengertian, saya hampir yakin Jalan tol itu karena Pak Jokowi. Roy Suryo dan kawan-kawan menuju status naik sidik dan tersangka. Mas Roy ini kan ahli IT. Ya, jangan terlalu malu-maluin juga sebagai ahli IT gitu. Kalau cuma 5 orang berkata di lock gitu ya, ada jutaan orang Mas Roy yang bilang kagak di lock. Ada jutaan ahli Mas Roy yang nggak bilang di lock. Tampil, kalau berani tampil. Omong kita debat Setiap debat saat ilmiah. juga tampil Mas Roy. Mana? Dari awal Mas Roy bilang anggaran, pemborosan. Percayalah Mas Roy, nggak akan merubah hasil. Nggak akan merubah hasil. Kalau soal siapa yang tadi bilang Januari, jauh-jauh hari saya udah bilang Pak Ganjar itu paling tinggi 17-18. Saya udah bilang di Instagram 4 bulan yang lalu. Tahu dari mana tuh, Babe? Ada emang orang PAN, orang PKS, orang Gerindra, orang siapa yang pilih Pak Ganjar? Dugaan saya, asumsi Nggak, saya. angka itu dapat dari mana kan? Kalau angka dari itu PDIP. maksudnya? PDIP itu kan 19%. Oke. Kurang lebih 2% yang tidak memilih Pak Ganjar. Itu saya sebutin beberapa bulan yang lalu. Ternyata tepat. Apa itu artinya di lock? Oh, hitungannya seperti itu, 19%. Gampang saja gitu loh. Nggak ada yang pilih Pak Ganjar kecuali orang PDIP. Dan sebagian PDIP kita tahu nggak suka dengan Pak Ganjar. Sehingga saya berasumsi Pak Ganjar kurang lebih 17. Ada di Instagram saya 4 bulan yang lalu, apa 3 bulan yang lalu. Jadi gini loh. Jangan memainkan narasi-narasi curang. Kasihan kepada orang yang betul-betul mencintai 02 dan tidak curang. Saya mau kasih gambaran sama semua teman-teman begini ya. Biar adil nih pikirannya, Kesalahan satu orang tidak boleh disalahkan kepada semua orang. Ini asumsi, bukan, ini fakta. Saya akan menceritakan 1 menit kisah seorang wanita di zaman Madinah. Ditarik jilbabnya oleh seorang Yahudi ketika wanita itu belanja di warung Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini Yahudi, dan rupanya si Yahudi ini menarik jilbab si wanita dan terbukalah auratnya. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Apakah menyalahkan semua Yahudi? Tidak. Siapa yang disalahkan? Yang tarik doang. Ini kalau mau jujur. Kalau mau sebentar. Ini kalau mau saya ceritain yang sebenarnya ya. Satu. Saya baru ngangkat mic sudah Sebentar. Kan proses di pengadilan, jalani aja prosesnya, ya kan? Prosesnya ini jalanin aja. Ya, Jadi tergantung. Anda Penyidiknya bisa baca undang-undang atau enggak. Gitu. Itu aja. Ya, tergantung. Anda Penyidiknya bisa baca undang-undang atau enggak. Gitu. Itu aja. Desak Roy Suryo CS ditangkap, Masa Ami Maluku, Geruduk Polda Metro Jaya.
Puluhan massa dari Aspirasi Milenial Maluku Indonesia atau AMI menggelar unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya Senin 26 Mei. Adanya proses penegakan hukum karena kami menilai kehadiran daripada Roy Suryo telah membuat gaduh Republik ini. Selain itu, sebagai masyarakat yang merasa bahwa Presiden Joko Widodo telah berjasa kepada kami, apalagi kemarin pandemi COVID ya Mas ya, itu kan masyarakat betul-betul kesusahan dan Pak Jokowi hadir dengan solusi yang sangat membantu masyarakat. Mereka mendesak Roy Suryo dan kawan-kawan segera ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi. Menurut Fausan Orela, Bareskrim Polri sudah memastikan ijazah Jokowi asli, bahkan melalui uji forensik laboratorium. Namun, Roy Suryo CS tetap ngotot menyebut ijazah tersebut palsu. Fausan menuding tindakan Roy Suryo melanggar hukum, terutama pasal 32 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman lebih dari 10 tahun penjara. Menurut kamu, apakah Roy Suryo pantas diproses hukum atas tuduhannya? Tulis opinimu di komentar dan follow akun ini untuk terus update berita politik paling kontroversial hari ini.